pada teriak harga yang semakin menurun. Ini termasuk salah satu dari sisi perdagangan, dan Kementerian Perdagangan merupakan salah satu pengaruhnya juga. Karena kenapa kita bilang ada pembicaraan waktu zaman Pak Muhammad Lutfi, dengan angka yang tinggi maka petani semangat, kita hargai pemberian semangat itu, harganya tinggi. Tapi apa realisasi di lapangan? Sampai saat ini di lapangan petani bahan baku hanya ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, bahkan hanya menyentuh di 8 juta. Kita dimintai pajak oleh badan pajak. Beberapa daerah pada ngeluh pajaknya cukup besar, sedangkan penghasilan kita nggak seberapa. Dan apakah kita memang hasilnya banyak? Dalam satu orang bisa ratusan ton atau ratusan kilo? Tidak, Pak. Di petani itu ada yang cuma 1 on atau hanya beberapa keping, tapi tetap ditarik semua pajaknya. Dan penghasilannya mereka pun nggak stabil. Bahkan sampai detik ini mendekati angka yang termasuk kejadian H5N1. Dan sekarang kejadian lagi dari H5N1 berubah jadi nitrit. Nitrit kita upayakan dari 30 ppm untuk lebih. Sosis aja berapa ppm nitritnya? Coba silakan Green boleh cek. 120 ppm. Masa sarang walet hanya di 30 ppm? Kita tidak bisa lebih dari 30 ppm. Kemudian sekarang ada lagi isunya aluminium. Mana pemerintah? Apa tidak ada yang membatas-batasi isu ini? Aluminium itu belum ada, dari dulu belum ada. Tapi kita baru kali ini masuk. Kejadian lagi. Bahkan di kalangan petani udah nurun harga penerimaannya. Mereka pada teriak sering di sosial media. Boleh dicek. Mereka pada teriak. Bahkan sampai saat ini penanganan barang bahan baku hanya diterima barang putih untuk kirim ke Cina. Mana yang lainnya? Yang barangkali yang kualitasnya paling rendah, yang barang KW. KW itu bukan secondary-nya, bukan ya, tapi kalau warna, yang warnanya bisa abu-abu atau kuning atau krem, mana penyerapannya untuk ekspor? Mereka menunggu itu banyak di Indonesia, tapi nggak ada yang menanggulanginya. Pemerintah harusnya bergerak itu juga, bukan hanya untuk Cina. Kita kirim selundupan ke beberapa daerah negara itu untuk ngerobosin yang KW ini, di luar ditangkepin. Lalu yang di luar udah terima barang-barang KW ini, tetap aja diekspornya ke Cina, mentoknya masuknya di Cina juga. Pak Deden termasuk salah satu yang udah pernah di Malaysia, pasti pernah melihat barang-barang KW-nya seperti apa Malaysia, tapi tetap bisa kan ke Cina. Masa kita yang Indonesia nggak bisa langsung ke Cina untuk meningkatin harga? Di petani biar pada keterima semua barang-barangnya. Pak, emang sarang walet itu kita yang membuat? Bukan, burungnya yang membuat. Bukan kita yang nentuin, burung kamu buat yang putih ya, burung kamu buat yang kayak berlian ya. Tidak, Pak. Bukan manusia yang membuatnya, burung yang membuatnya, alamnya. Kemudian selanjutnya upaya pengembangan pasar. Ini upaya pengembangan pasar, mau pasar yang seperti apa lagi? Jelas secara garis besar itu kita, konsumen kita adalah di Cina. Mau ke negara manapun non Tiongkok, tetap dari sana nanti pindahnya ke Cina lagi. Mau ke Vietnam, mau ke Kamboja, mau ke Filipina, mentoknya ke Cina. Soalnya itu tradisi. Makanan hal yang udah jadinya budaya. Terus upaya peningkatannya dari sisi ekspor percuma, Pak, tidak didukung juga sama pimpinan negara. Saya udah berkoar-koar untuk G20. Kita hanya produksi dan disediakan stand. PPHNAK menyediakan stand di G20. Sedangkan kami berupaya untuk biar memfasilitasi medianya itu bukan hanya stand, tapi pimpinan negara minum bersama sama semua pimpinan negara. Saya udah ngomong langsung. Tapi apa?
Semua perusahaan sudah membantu, mensupport, mempersiapkan 100 botol minuman masing-masing perusahaan untuk disebarkan seluruh daerah dengan acara G20. Bukan hanya G20 yang minum, tapi beberapa daerah pun minum bersama. Itu sudah disiapkan untuk digaungkan, tapi apa hasilnya? Gagal. Nggak dilakukan, nggak dilanjutkan. Ngomong peningkatan, cuma kalau pimpinannya juga nggak mensupport. Kemudian upaya ini semua apa yang dirasakan? Apa cuma yang di atas? Nggak dipikirin Pak yang di bawah. Di atas kita nih eksportir, itu masih ada home industri, pengepul, karena paling terbawah petani. Mungkin di luar dari sisi deretan itu ada lagi namanya broker, cuma ngambil untung melalui ngejembatanin antar pengusaha dengan pengusaha. Apa fungsinya? Ya mereka bantu, support mereka juga, gitu. Jangan cuma hanya jadi sebatas pelengkap. Petani merupakan bukan pelengkap di usaha sarang burung walet ini. Awal dan ujung tombaknya bagi pengusaha sarang burung walet hingga ekspor petani, Pak. Ini semua yang duduk di sini, kalian dapat salam dari pengusaha sarang walet di seluruh pelosok Indonesia, baik yang di pedalaman hingga yang di perkotaan. Ini pesan mereka, tolong angkat mereka, tolong bantu mereka. Apa tetap namanya harga tetap begini mulu, stabil?